Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anjuran untuk kita berbahagia adalah merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari sejak zaman Nabi Adam hingga zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca definisi tentang nabi yang dituliskan oleh para ulama. Abdun arsalahullah, seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, memberitahu jalan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Tujuannya li sa'adatid darain. Jadi nabi itu adalah seorang hamba yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul ya, diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, memberitahu jalan yang semestinya ditempuh. Tujuannya li sa'adatid darain, untuk kebahagiaan manusia fid darain, baik di dunia maupun di akhirat. Maka siapa yang mengikuti jalannya para nabi, siapa yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, siapa yang mengikuti jalannya Islam, mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya, baik di dunia hingga kelak di hari akhirat. Maka kita sebagai muslimah seharusnya adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Sekali lagi, kamu yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai seorang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya adalah orang yang hidupnya paling berbahagia di dunia sebelum kelak Allah membahagiakan hidupmu di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebelum kita bahas apa saja yang seharusnya membuat kita berbahagia, saya mau kasih tahu dulu kepada teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya kebahagiaan? Apa itu bahagia? Banyak orang mengira bahwa bahagia itu terletak pada pemandangan indah di depan mata, suara merdu didengar telinga, atau sesuatu yang lembut dirasa oleh kulit kita, atau sesuatu yang enak dirasa oleh indera penciuman kita, indera perasa kita, atau wewangian yang dicium oleh hidung kita. Akan tetapi kenyataannya, teman-teman saudaraku sekalian, yang dapat merasakan kebahagiaan itu sebenarnya bukan panca indera, akan tetapi sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang secara batin, sesuatu yang secara hati dirasa oleh indera perasa kita yang dari dalam. Terbukti dengan kalau hati kamu sedang galau, pemandangan indah secantik apapun enggak jadi indah. Betul? Suara merdu kayak gimana sekalipun, kalau misalnya hati sedang sedih, enggak akan mampu untuk menghilangkan kesedihanmu. Walaupun kamu pakai kain yang paling halus sekalipun, meskipun kamu berada di tempat yang sangat indah sekalipun, kalau hati sedang muram durja, maka itu semuanya tidak akan dapat menghilangkan kesedihanmu, kegalauanmu. Bahagia itu letaknya di dalam hati kita. Maka orang yang dapat mencari bahagia, atau orang yang dapat mencapai bahagia di dalam hatinya, dia akan berbahagia dimanapun dia berada. Sementara orang yang hatinya hampa dari kebahagiaan, orang yang hatinya kosong dari rasa bahagia,
bahkan hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, tekanan demi tekanan hingga mencapai depresi misalnya teman-teman sekalian, maka dia akan berada dalam keadaan seperti itu meskipun berada di hotel berbintang sekalipun, meskipun berada dalam tempat indah sekalipun, meskipun berada dalam keadaan yang paling nyaman sekalipun. Bahagia letaknya di dalam hati kita sendiri. Bahagia ada pada dalam dirimu sendiri. Jangan mencari bahagia di luar dirimu. Ia ada pada dirimu sendiri. Ia ada pada hatimu sendiri. Yuk kita cari bahagia itu di dalam diri sendiri. Saudara sekalian, dan kalau ada orang bilang kita harus membahagiakan orang lain, teman-teman saudara sekalian, kebahagiaan itu kayak zakat. Kamu gak akan pernah bisa memberikannya kepada orang lain, kamu gak akan pernah bisa mengeluarkannya untuk orang lain jika kamu sendiri kekurangan dari nisabnya. Jadi harus lebih dulu dari nisab baru bisa bagi-bagi sama orang lain. Kalau sama diri sendiri aja gak bahagia, gimana bisa membahagiakan orang lain gitu. Maka sedikit sekalian, ibu yang bahagia akan bisa menularkan kebahagiaan dan dapat membahagiakan anak-anaknya. Bahkan hanya ibu yang bahagia yang dapat membahagiakan dan menularkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Hanya istri yang bahagia yang dapat membahagiakan suaminya dan dapat menularkan kebahagiaan dalam hati suaminya. Hanya anak bahagia yang bisa membahagiakan orang tuanya dan dapat menularkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Hanya sahabat yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Hanya seorang muslimah yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Saudaraku sekalian, buat adik-adik nih yang belum pada nikah, jangan pernah berpikir bahwa saya akan bahagia kalau sudah menikah. Sementara kamu sekarang hidup sebagai Jones, jomblo ngenes. Kalau kamu hidup sebagai jomblo yang ngenes, kalau kamu nikah, kamu akan ngenes berdua, menularkan kengenesan kepada pasanganmu tersebut. Hanya ibu yang bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Kalau ada ibu pemurung, kalau ada ibu yang hatinya galau terus, sedih terus, ketika ia punya anak, ia pun juga hanya akan menularkan kesedihan tersebut, kemurungan tersebut kepada diri anak-anaknya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, kebahagiaan itu seperti zakat. Kamu baru akan bisa mengeluarkannya, membaginya kepada orang lain ketika kamu sendiri sudah cukup stoknya, ketika kamu sendiri sudah terpenuhi jatahnya, atau dalam istilah zakat, ketika kamu sudah memiliki lebih dari nisabnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka inilah kebahagiaan, rasa di dalam hati, rasa senang, rasa damai, rasa nyaman di dalam hati yang membuatmu tidak tega untuk menyakiti siapapun. Rasa bahagia adalah rasa hati yang membuatmu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Itu kebahagiaan, teman-teman. Itu kebahagiaan. Makanya kalau ada orang gitu kan, dia menyakiti orang lain, dia bahagia dengan cara menyakiti orang lain, itu berarti bukan bahagia namanya. Itu baru seneng aja.
bukan bahagia. Kalau ada seorang istri gitu, dia bilang, gue puas banget nih, saya puas banget nih abis ngomel sama suami, saya puas banget nih abis marah-marah sama suami, gitu ya. Nah, itu namanya bukan rasa bahagia, teman-teman, bukan rasa bahagia. Demikian pula dengan misalnya nih, saya bahagia banget abis belanja, itu bukan bahagia, saudara sekalian, itu namanya happy, itu namanya senang, bukan bahagia. Senang itu naik turun, tapi bahagia itu bisa konsisten, bisa terus gitu, bisa stagnan kalau bahagia itu. Sa'adah, sa'id gitu ya. Dalam bahasa Arabnya itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu permanen. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang hancur hatinya, ada orang-orang yang berantakan jiwanya, ada orang-orang yang tersiksa, terluka batinnya. Wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Dan di antara hamba-hamba Allah tersebut ada mereka yang bahagia. Jadi itu keadaan yang konsisten, kebahagiaan itu. Damai dalam hati, ketenangan dalam jiwa, membuatmu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membuatmu tidak tega, tidak sampai hati untuk melukai perasaan siapapun. Adakah kamu sudah memilikinya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, rasa ini nih dikejar sama orang sedunia. Bukan hanya oleh umat Islam tentu saja, akan tetapi oleh seluruh orang di atas muka bumi ini, semuanya mencari kebahagiaan tersebut. Di mana letaknya? Ada yang beranggapan bahwa itu pada memiliki harta yang berlebih. Kalau kamu kaya, kamu akan bahagia. Benarkah? Survei membuktikan ada banyak orang-orang yang uangnya bahkan tidak berseri, teman-teman. Apapun yang dia mau bisa kebeli, akan tetapi hatinya hampa, jiwanya gelisah, pikirannya kacau. Bahkan di antara mereka tidak bisa tidur kecuali dengan mengkonsumsi obat-obat penenang. Ada banyak di antara mereka yang begitu. Maka setiap kali kamu mendengar bahagia sama dengan kaya raya, kamu tahu bahwa hal itu tidak benar adanya. Gak ada. Itu hoax belaka, teman-teman. Itu palsu, imitasi. Gak benar begitu. Yang kaya dan tidak bahagia banyak. Sebagaimana yang kaya bahagia juga ada dan banyak juga. Artinya bahwa kaya dan miskin bukan merupakan jaminan, bukan jalan yang selurus dengan kebahagiaan. Ia adalah sesuatu yang berbeda. Sebab kaya letaknya di luar diri, sementara bahagia ada pada dirimu sendiri. Ada juga orang-orang yang berkata bahwa kalau kamu cantik, kamu bahagia. Benarkah? Enggak sepertinya. Mohon maaf, ada banyak perempuan cantik menjadi pasien rumah sakit jiwa. Ada banyak. Ada banyak perempuan-perempuan cantik depresi. Ada banyak perempuan-perempuan cantik menjadi gila. Semoga yang di hadapan saya tidak ada yang begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini yang tadi jawab amin merasa dirinya cantik berarti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak gitu kok. Bukan berarti cantik sama dengan bahagia. Meskipun bukan berarti jelek sama dengan bahagia. Enggak juga ya. Ada banyak orang cantik tidak bahagia, ada banyak orang cantik bahagia.
Karena memang letaknya bukan pada hal tersebut. Jadi nggak usah kejar segitunya teman-teman. Nggak usah kejar kecantikan. Apalagi sampai dengan menghalalkan segala cara. Pakai acara operasi plastik. Ini yang udah punya niat mau operasi plastik, saya sangat menyarankanmu untuk mengurungkan niatmu. Udahlah, terima aja. Terima aja. Kamu cantik kok di mata orang yang tepat. Saya sering ulang-ulangi kepada teman-teman di negara saya, di Indonesia ataupun di mana-mana, bukan karena kamu cantik kamu dicintai. Akan tetapi justru karena kamu dicintai, kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Gitu. Teman-teman, lihat saya cantik apa enggak? Karena kamu cinta. Karena kamu cinta. Makanya saya enggak kegeeran kalau ada yang bilang ini saya cantik. Akan tapi saya tahu bahwa dia cinta. Karenanya lihatnya jadi kelihatan cantik gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka yang paling jujur melihat kamu cantik apa enggak, itu sebenarnya yang paling dekat sama kamu. Siapa tuh? Suami, anak. Meskipun suami tuh kalau saya lihat-liatin sih, kalau kita tanyain, ya dia berada dalam keadaan tertekan untuk menjawabnya. Apalagi kalau pakai perbandingan, saya sama dia cantikan siapa? Itu kayak suami boleh pencet tombol bikin membeku gitu, atau boleh pura-pura mati nggak daripada jawab. Karena bingung juga ya, mau jujur takut nyakitin, mau bohong takut dosa. Jadi teman-teman sekalian, bukan karena kamu cantik kamu dicinta, akan tetapi karena kamu dicinta, kamu akan jadi terlihat cantik, dianggap cantik oleh pecintamu tersebut. Di mata pecinta, semua kekurangan menjadi tak ada, dan di mata pembenci, kelebihan seperti apapun menjadi tak bernilai adanya. Makanya nggak usah segitunya mencari pandangan orang, segitunya kepengen terlihat cantik di hadapan semua orang. Nggak perlu. Yang kamu perlukan bukan terlihat cantik, yang kamu perlukan adalah berbahagia.